Mau tanaman kembang atau bunga yang indah berwarna-warni dengan cara yang mudah, perawatan mudah dan tanpa ribet, serta untuk mendapatkan atau mengembangbiakannya sangat mudah sekali, ini adalah salah satu tanaman yang bisa menjadi pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Bagi teman-teman, selain menanam sayuran, buah-buahan, juga kita bisa menanam tanaman bunga atau tanaman hias. Tapi tentu saja seperti biasa, Cece Petani Kantoran memilihkan tanaman yang paling mudah, paling murah, dan paling gampang, karena Cece Petani Kantoran itu paling suka tanaman yang gak ngeribetin ya. Kadang-kala kita biarin aja suka numbuh sendiri gitu. Jadi bagi kaum rebahan atau kaum yang rada males-malesan tapi pengen punya tanaman, ini cocok banget, yaitu tanaman bunga krokot. Ini aku udah punya tanaman krokot sebagian di kebun-kebunan ya, seperti biasa, bukan kebun yang besar. Nah, bunga krokot ini adalah jenis tanaman yang rendah. Jadi ukurannya itu hanya sekitar 15 sampai 20 cm dan gampang banget menyebarnya ya, tumbuhnya menyebar di sekitar areanya. Jadi kalau kita tanam di sini itu nanti akan berkembang dengan sendirinya seperti ini. Nah, sekarang kita mau mulai bagaimana sih cara menambah tanaman krokot dengan mudah dan benar-benar gak ribet. Aku punya warna kuning dengan warna ungu, dan unik banget nih kalau bunga krokot ini kalau pagi kayak gini itu nggak berbunga, alias bunganya itu nggak mekar, tapi sekitar jam 9 itu mulai terlihat bunganya. Bahkan sering disebut juga tanaman jam 9. Buat teman-teman yang tertarik pengen punya tanaman ini menghiasi halaman rumahnya atau pekarangannya, yuk kita ikuti tips dan triknya menanam agar cepat berbunga dan subur. Daripada penasaran, yuk kita ikutin. Jadi kita lihat ya, tanaman ini kalau bisa yang pertama ini, dari segi kekuatan bunga krokot ini termasuk tanaman yang tahan kering ataupun panas. Jadi tidak hanya cocok di tanaman di pekarangan rumah, tapi kalau mau nyimpan di pot ataupun tempat lainnya, area tropis, tidak masalah, kena sinar matahari ataupun tidak, tetap akan subur. Yang pertama saya akan menanamnya ini, memindahkannya di beberapa pot ya. Jadi ini ada yang sudah kira-kira panjang, kita ambil yang sudah kira-kira kayak tua, warnanya batangnya ini agak merah. Jadi aku pilihin beberapa ini yang agak merah, cukup mudah untuk menambah populasinya atau kita memindahkannya ke tempat lain. Jadi sesudah di area yang ini aku tinggal potong-potong kayak gini. Kalau dilihat ini ya agak merah nih, aku pilih untuk kita tanam di pot. Ini aku sudah siapkan pot-pot kecil untuk terbanyakannya dengan menggunakan media tanam yang cukup gembur, yaitu campuran dari kompos, arang sekam, kemudian sedikit tanah. Tapi tanahnya terus terang aja ini sedikit saja karena saya menggunakan kompos dan arang sekam. Nah, ini udah kita siapkan. Sudah itu kita siram dulu ya. Tadi udah dapat segini untuk kita perbanyak, jadi kita cukup memotong saja ya, seperti tadi teman-teman. Cukup mudah dan cukup murah untuk cara ini. Kemudian setelah kita siram, dan kita harus melihat dulu ya seperti ini, apakah airnya itu nanti bisa meresap dengan baik atau tidak.
bisa diperhatikan ya. Nah, ini cukup bagus, langsung meresap. Tapi yang ini agak lama dengan yang ini nih. Jadi ini nanti kita akan bongkar dulu. Berarti di sini ada yang menyumbat di bagian belakang untuk potnya, karena kita harus mengairi atau menyiram, dan nanti untuk airnya ini tidak boleh sampai tergenang seperti ini, tidak bisa. Ini sepertinya ada yang ini di sininya, ini agak tertutup di lubang potnya. Jadi nanti kita bongkar dulu untuk yang tapi ini meresap juga ya akhirnya. Jadi kita bisa melihat kalau yang lainnya cepat banget, kalau yang ini agak lama. Kita pisahkan dulu ya, nanti kita bongkar lagi, kita cek apa yang menyebabkan pot yang ini agak lama ini meresapnya. Oke. Untuk caranya cukup mudah ya teman-teman. Jadi kita hanya menancapkan saja seperti ini. Jadi supaya nanti agak rimbun, kita tancapkan lebih dari satu di setiap potnya. Bisa 3 atau 4 ya teman-teman. Kita susun supaya nanti pada waktu berbunga ini kelihatan rimbun banget. Karena ini bunganya cantik, ada yang merah, ada yang kuning. Kalau punya area yang kecil atau di pot kecil ini aja sudah cukup nanti untuk membuat taman bunga krokot. Ini kategori tanaman hias yang cukup mudah menanamnya dan cukup mudah juga untuk memperbanyaknya. Tapi kalau kita membeli juga lumayan ya harganya. Kemarin aku beli waktu awal-awal itu pertama kali, karena belum punya, itu satu pohonnya itu satu pot sekitar 25.000 di daerah Tangerang. Sudah itu supaya tanamannya kita nggak usah beli lagi, kita perbanyak aja sendiri ya kalau sudah punya, atau teman-teman bisa meminta kepada yang sudah bisa memperbanyak untuk tanaman krokot ini beberapa batang. Setelah banyak nanti kita perbanyak sendiri juga. Mengerjakannya juga tidak terlalu lama, jadi tidak terlalu menyita waktu. Ini saya lakukannya pagi hari. Bunga krokot ini termasuk unik. Karena apa? Tidak butuh ekstra pupuk untuk tumbuh subur. Jadi yang penting kita hanya rutin menyiramnya, dan jangan sampai kebanjiran juga ya teman-teman. Karena apa? Bisa menyebabkan busuk akar. Bahkan beberapa ahli ini menyarankan mengurangi pemberian pupuk. Karena untuk tanaman krokot kita hanya membutuhkan pupuk organik saja. Jadi benar-benar hemat ya kalau mau bikin taman. Pokoknya itu cecep-cecepin aja ya kalau kata orang Sunda mah. Yang tadi sudah berkembang biak banyak itu nanti pada waktu berbunga itu berkumpul bagus banget. Udah selesai deh, tinggal dikit lagi. Ini untuk yang di pot. Jadi selain di sela-sela batu-batuan, ini aku juga menanamnya di pot ya teman-teman ya.
Perawatan selanjutnya hanya kita tinggal menyiramnya secara rutin, mau ditempatin di tempat panas ataupun yang teduh, ini nggak masalah. Kalau nanti ada gulma atau pengganggunya, itu sebaiknya langsung kita buang ya, supaya dia betul-betul bisa berkembang dengan bagus. Nah, ini dia penampakannya kalau udah selesai. Nanti kita lihat sesudah berapa hari ya, kita lihat bagaimana perkembangan bunga krokot yang kita tanam dengan metode yang ini. Sekarang kita siram dulu ya guys. Teman-teman, sesudah dijajar-jajarin nih, yang tadi penuh airnya karena terhambat, udah aku betulin. Kita jajarin di pinggiran. Sekarang waktunya kita siram dengan air saja ya, aku tanpa pupuk nih. Tanaman krokot ini selain mudah dan murah dalam perawatan, itu ternyata ada fungsinya ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk tanaman krokot yang udah selesai aku siram. Di sebelahnya adalah bunga krisan kuning yang lagi berkembang. Nah, ini adalah perkembangan dari tanaman krokot kalau berbunga kurang lebih seperti ini. Jadi aku hanya punya yang warna ungu, merah, dan kuning ya. Jadi kalau ini udah banyak banget nih bunganya, dan ini mesti lihatnya siang ya, nggak bisa pagi-pagi atau malam karena nanti dia kuncup lagi. Sekian ya teman-teman, Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman mau mulai menghias rumahnya dengan tanaman-tanaman yang mudah dan murah sehingga tidak mengganggu kantong kita. Oke, sekali lagi Cece Petani Kantoran mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.